12 juta vaksin terbuang, uang rakyat melayang. Portal berita cnnindonesia.com yang pertama memberitakan tentang adanya 12 juta dosis vaksin yang terbuang. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga yang pertama kali mengungkapkan adanya 12 juta dosis vaksin COVID-19 yang terbuang sia-sia itu, sebagaimana diberitakan di cnnindonesia.com. Masalah ini tidak boleh dianggap sepele. Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan harus turun langsung memberi penjelasan secara detail kepada masyarakat. Vaksin yang terbuang itu diimpor dengan menggunakan uang APBN atau uang rakyat. Seperti kita ketahui bersama, vaksin yang dipakai selama ini paling banyak adalah vaksin Sinovac yang diimpor dari Cina. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies atau Infus, Gede Sriana Yusuf, jika menggunakan harga impor vaksin Sinovac, maka nilai dosis vaksin yang terbuang percuma itu senilai kurang lebih 2,5 triliun rupiah. Untuk mengetahui duduk persoalan vaksin yang terbuang tersebut, FNN TV melakukan wawancara eksklusif dengan Gede Sriana Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam wawancara saya Cahya Gunawan bersama narasumber. Kali ini akan membahas tentang vaksin COVID-19 yang terbuang. Narasumber kali ini adalah Gede Sriana Yusuf. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies atau Infus. Nah, ini kami sengaja mengangkat isu ini karena sebelumnya ada pemberitaan di sebuah portal online yaitu cnn.com yang diambil dari pernyataan staf khusus Menteri BUMN yaitu Arya Sinulinga yang menyebutkan bahwa ada 12 juta dosis vaksin COVID-19 yang terbuang sia-sia. Nah, berita ini kemudian ditulis oleh narasumber kita, saudara atau Bung Gede Sriana Yusuf, di dalam tulisan di sebuah artikel di Rakyat Merdeka Online. Kemudian tulisan ini menjadi viral di sejumlah grup WhatsApp, bahkan menjadi isu dari salah satu televisi swasta. Dan televisi swasta itu kemudian meminta klarifikasi kepada staf khusus dari Menteri BUMN yaitu Arya Sinulinga tentang kebenaran dari vaksin yang terbuang itu. Nah, untuk mengetahui duduk persoalan tentang adanya 12 juta vaksin yang terbuang itu, langsung saja saya meminta penjelasan dari Gede Sriana Yusuf tentang hal tersebut. Pertanyaan saya, kita kan mungkin Mas Gede menulis tentang perlunya audit terhadap 12 juta vaksin yang terbuang itu mengacu di cnn.com. Artinya pemberitaan itu pasti bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana sebenarnya Mas Gede atau Bung Gede duduk persoalan soal ini? Ya, selamat malam Kang Cahya ya. Terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk bicara di acara ini. Jadi begini, awalnya itu ada berita dari CNN yang isinya menyatakan bahwa ada 12 juta dosis vaksin terbuang. Ya, otomatis saya sebagai masyarakat ya yang bayar pajak dan kebetulan saya juga punya lembaga kajian, pasti kan harus merespon ini. Ya, artinya kalau memang itu terbuang, itu bukan jumlah yang sedikit. Ya, kalau kita tahu waktu itu Sri Mulyani sudah membayar 3 juta dosis Sinovac yang sudah dibayar. Nah, itu setelah dibagi dengan 3 juta, uang itu tuh kira-kira berarti satu dosis vaksin itu sekitar harganya 211.000 sekian ya kalau mereknya Sinovac. Nah, artinya dengan angka ini 12 juta itu kurang lebih ya 2,5 triliun. Artinya di situ saya menangkap ada beberapa masalah. Satu, pertama dari nilainya yang sangat fantastis akan sia-sia kalau itu terbuang. Kedua, ada persoalan di dalam pengelolaan vaksinasi ini, distribusinya. Gitu. Jadi otomatis dong
saya merespon, wah ini perlu diaudit, gitu loh. Nah, waktu respon itu sifatnya wawancara dari RMOL. Nah, beritanya itu sekitar jam 7 sekian sudah naik di RMOL. Ya, jadi saya nggak tahu tiba-tiba nggak lama kemudian itu ternyata ya, tapi saya nggak ngikutin. Saya beberapa hari kemudian baru ngelihat bahwa di bagian bawah itu ada keterangan bahwa judulnya dirubah. Ini di berita CNN.com ya? Di CNN-nya dirubah. Gitu. Judulnya Jadi, aja ya? Judulnya Mungkin aja, saya lihat judulnya, jadi terbuang itu menjadi tidak dipakai di daerah. Oh. Jadi ada tambahan juga di daerah. Jadi bukan di pusat, jadi tidak dipakai di daerah. Tapi saya lihat itu tidak merubah substansinya. Artinya ada 12 juta yang tidak terpakai. Dan CNN tetap sampai hari ini menggunakan angka 12 juta. Artinya dia berpatokan pasti dengan narasumber yang dipakai. Sedangkan di acara TV swasta itu, kalau nggak salah tuh kemarin sekitar jam-jam 7 lah kalau nggak salah. Nah, itu Arya Sinulinga sudah menyebutkan jadi 14 juta di situ. Gitu. Jadi artinya kok malah nama jadi 14 juta malah yang tidak terpakai? Memang antara vaksin yang dikirim dengan yang tidak terpakai ini ada selisih 2 juta. Jadi banyak orang juga yang bertanya waktu wawancara dengan RMOL ini viral, orang selalu bertanya 2 jutanya lagi kemana nih gitu loh. Karena selisihnya itu harusnya 4 juta memang, 14 juta. Nah, tapi yang dicatat sampai hari ini di CNN tetap 12 juta. Kalau mau dicek linknya silahkan, itu masih 12 juta sampai kemarin saya lihat ya. Artinya wawancara Sinulinga dengan CNN hanya rubah judul aja gitu loh. Nah, tapi menjadi 14 juta yang tidak dipakai gitu. Ya, nah, dari sini saya merasa bahwa persoalan berita tersebut meskipun judul itu dirubah tidak menggugurkan kebutuhan untuk dilakukannya audit. Gitu loh. Audit ini menurut saya sangat diperlukan karena di satu sisi daerah-daerah ini justru ya kalau kita lihat berita-beritanya itu banyak yang mengeluh karena kurang pasokan vaksin. Bahkan ada di beberapa daerah yang berhenti karena vaksinnya kurang. Nah, sedangkan Presiden Jokowi menginginkan percepatan vaksinasi ini gitu loh, bahkan menetapkan satu hari itu 1 juta vaksin ya kalau nggak salah ya, nasional. Nah, artinya di sini ada sesuatu yang tidak match antara tidak terpakai atau belum dipakai di daerah dengan berita yang lain, daerah-daerah kekurangan pasokan vaksin gitu. Jadi artinya kan ini tetap perlu diaudit. Audit ini bukan berarti harus dimaknai bahwa kita curiga. Pemerintah pusat pun harus tahu kenapa itu bisa begitu gitu. Kok nggak dipakai atau belum gitu loh. Dia harus tahu. Dan masalahnya inilah yang saya bilang, yang menyatakan vaksin jumlah vaksin ini di daerah tidak terpakai ini seharusnya dari tim Satgas Covid, bukan dari staf BUMN seperti Arya, sehingga akhirnya menimbulkan juga statementnya itu tidak jelas. Apakah kondisi 12 juta yang belum terpakai ini kondisinya seperti apa? Apakah masih bisa dipakai atau enggak? Gitu. Apakah sudah kadaluarsa?
dan di mana saja, gitu loh. Nah, seharusnya hal-hal yang seperti ini menurut saya seharusnya itu menjadi kewenangan dari Satgas. Nah, kan dalam beberapa waktu sebelumnya kan kita juga sering gitu loh. Seperti bosnya Arya nih, Erick Thohir, tiba-tiba mengumumkan ivermectin gitu loh. Ya kan? Harusnya kan koordinasi dulu lah, dan menurut saya harusnya satu pintu. Walaupun yang mengerjakan produksi ivermectin di lokal ini atau yang mengerjakan vaksin di lokal ini, tapi yang ngasih statement itu mestinya Satgas. Jadi jelas. Ini kan belum apa-apa, atau BPOM-nya belum ada izin, gitu loh. Ini kan salah satu contoh, yaitu tadi justru penjelasan yang atau statement-statement yang tidak jelas itu justru akan memancing respon di publik juga yang akhirnya bisa dimaknai macam-macam. Gitu. Jadi saya pikir seharusnya ada Sinulinga nggak ngomong soal 12 juta vaksin ini, ya karena dia tidak bisa menjelaskan juga di daerah mana, kondisinya seperti apa, dan kenapa itu bisa belum digunakan, apa sebabnya, gitu loh. Sehingga wajar dong saya sebagai warga, ya sebagai masyarakat, ya menginginkan audit, karena dengan audit itu akan menjadi jelas, gitu loh. Makanya saya bilang, walaupun judulnya dirubah, tidak menggugurkan keperluan untuk mengaudit itu, gitu. Karena sampai sekarang nggak jelas kan daerah mana, gitu. Betul. Ya, gitu. Ya betul, Bung Gede. Jadi ini kita masyarakat, kita sebagai rakyat biasa dan pembayar pajak patut untuk mencurigai tentang kekisruhan dalam pelaksanaan vaksin, kekisruhan dalam distribusi vaksin ini. Di satu sisi Kementerian BUMN, salah satu institusi yang sebagai pengadaan vaksin dengan mengimpor vaksin Sinovac, katakanlah di sini, dari Cina, yang tentu saja pengadaan tersebut menggunakan duit APBN yang notabene adalah itu duit rakyat. Nah, di sisi lain, Kementerian Kesehatan dan Satgas itu kan user. Nah, tiba-tiba ini dalam pelaksanaan staf ahli Kementerian BUMN, yaitu Saudara Arya Sinulinga, mengatakan ada 12 juta atau bahkan seperti dia salah satu televisi swasta 14 juta malah yang tidak terpakai atau yang istilahnya terbuang apapun lah ya. Nah, belum dipakai dia bilang. Seperti Bung Gede tadi katakan ada sesuatu yang tidak match. Nah, inilah sebenarnya ada amburadulnya dalam pelaksanaan atau penanganan COVID-19 ini, termasuk dalam pelaksanaan vaksin ini. Nah, saya ingin sedikit beralih ke soal evifikasi ya. Ini sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa evifikasi dari vaksin Sinovac ini sangat rendah. Nah, di awal-awal baik Satgas maupun Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa vaksin ini dilakukan 2 kali dengan Sinovac. Tapi belakangan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa vaksinasi itu dilakukan 3 kali. Artinya konsekuensinya kan harus melakukan impor vaksin tambahan yang sudah pasti Sinovac dari Cina. Dan itu pasti ada duit keluar dari dana APBN dari Kementerian Keuangan. Nah, ini jadi kesemrawutan ini juga sempat dipertanyakan salah satu anggota DPR dari PDIP, yaitu Saudara Adiana Pitupulu. Bagaimana sebenarnya MOU di awal pada saat COVID, pada saat pengadaan vaksin Sinovac ini, apakah untuk 2 kali penyuntikan atau untuk 3 kali? Jadi ada sesuatu yang manajemen pengadaan vaksin, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi ini amburadul. Kalau menurut saya begitu, kalau akhirnya seperti itu. Nah, belum lagi kita melihat rakyat biasa, kebanyakan ini sekarang disuruh menggunakan vaksin Sinovac. Di sisi yang lain,
para elit di DPR maupun elit kekuasaan menggunakan vaksin yang lain. Paling tidak vaksin Nusantara. Yang justru anehnya vaksin Nusantara ini justru tidak direkomendasi oleh pemerintah, tapi justru diberikan oleh, artinya di-endorse oleh secara resmi ya oleh TNI Angkatan Darat, di mana RSPAD sebagai official yang melayani masyarakat yang ingin melakukan vaksin Nusantara. Ini ada kan kejanggalan-kejanggalan di sini. Di samping di luar persoalan yang tadi 12 juta vaksin Sinovac yang terbuang itu. Belum lagi saya melihat sebelumnya ada peristiwa kebakaran tempat gudang vaksin di Jakarta, kalau nggak salah di Jakarta Pusat. Nah, ini semua keanehan-keanehan ini menimbulkan pertanyaan. Jadi audit seperti yang diusulkan Bung Gede ini menjadi relevan. Ini auditnya harus segera dilakukan. Nah, ini apa usulan yang paling mendesak yang perlu dilakukan oleh pemerintah, Bung Gede? Begini, saya ingin lebih jelas lagi biar para pemirsa juga nanti ada kejelasan ya. Kalau soal efikasi yang terkait dengan vaksin secara dalam koridor epidemiolog, pasti mestinya yang bicara adalah epidemiolog. Tapi saya bicara dari sisi kebijakan, dari sisi anggaran. Jadi begini, yang harus kita catat sejak awal sebelum pembelian vaksin ini adalah statement dari KPK. Jadi KPK sudah menyatakan bahwa dia akan mengawal proses pembelian vaksin hingga penyelenggaraan vaksinasinya karena ada potensi benturan kepentingan. Gitu loh. Artinya sejak awal KPK sudah kasih statement itu. Nah, wajar jika kemudian kita sebagai masyarakat juga mengikuti, ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah terkait pembelian vaksin, kemudian pendistribusiannya, kemudian bagaimana penyelenggaraan vaksinasinya. Ya, itu harus clear, transparan, ya, baik kepada masyarakat maupun kepada DPR, ya. Nah, di sini yang dilakukan pemerintah adalah mengimpor 3 macam bentuk vaksin. Yang pertama itu jumlahnya 3 juta, itu vaksin jadi. Nah, kemudian ada lagi vaksin yang setengah jadi. Nah, kemudian ada lagi yang bentuknya bahan baku, bulk, yang kemudian diproduksi oleh BUMN. Ya kalau nggak salah Bio Farma ya. Di Bandung. Nah, kan di sini terlihat, artinya begini, apa yang menjadi dasar bagi keputusan pemerintah? Misalnya gini, katakanlah kemampuan memproduksi di Bio Farma ya sekitar 25 juta dosis, ya, 25 dosis per minggu misalnya. Nah, apakah terkejar nggak dengan target Presiden Jokowi? Ya, kalau tidak, lalu kenapa harus dibuat di sini dalam bentuk kalau memang targetnya sangat cepat? Kan di situ harus sudah diukur itu. Kedua, bagaimana harganya antara yang beli jadi, antara yang bahan baku, dan dengan yang setengah jadi. Gitu loh. Kalau misalnya dari yang tahap pertama yang 3 juta masuk yang bentuk vaksin jadi, dengan uang yang sudah dibayarkan Sri Mulyani, itu dapat hitungan per dosisnya harganya 211.000. Nah, bagaimana dengan harga ini? Apakah menjadi lebih murah? Sehingga pemerintah merasa, oh ini akan lebih efisien kalau diproduksi di sini, gitu loh. Nah, kalau setengah jadi sekian. Nah, ini kan harus ada keseimbangan antara target mencapai jumlah vaksinasi yang diinginkan dengan harga. Harus jelas di situ. Apakah lebih murah atau bahkan menjadi lebih mahal. Tapi bisa cepat misalnya. Atau
dapat dua keuntungan sekaligus. Waktu produksi lebih cepat, harga lebih murah. Atau dua-duanya, udah barangnya lebih mahal, produksinya juga lama. Karena apa? Kapasitas Bio Farmanya kan sudah segitu, mampu nggak ngejar gitu loh. Nah, ini yang menurut saya harus disampaikan kepada publik, kepada DPR gitu loh. Karena begini, kan Sri Mulyani itu sebenarnya juga bisa ngecek berapa sebenarnya harga vaksin Sinovac ini masuk di negara Brazil, di negara Turki, gitu. Kan dia bisa ngecek di customnya, bea cukainya. Ya. Karena begini, ini kan sebagai benchmark aja ya, atau perbandingan nih. Singapura juga menjalankan vaksinasi mandiri. Tapi kan nggak pakai Sinovac. Kenapa? Apakah Singapura pakai Sinovac juga? Pakai Sinovac. Justru yang di sini tidak pakai Sinovac. Tapi maksud saya harganya dia yang mandiri aja murah 100 ribuan gitu loh. Padahal mandiri. Gitu loh. Artinya bukan yang lewat pemerintah. Nah, itu kan sedangkan di kita mandirinya aja berapa? 300 ribu sekian. Nah, artinya program vaksinasi mandiri antara Indonesia dengan Singapura aja kan nunjukin beda harga. Kita lebih mahal gitu. Nah, dari sini aja kan semacam apa ya? Ya semacam bukan apple to apple memang, tapi artinya ada satu kok kita bisa lebih mahal ya, gitu loh. Nah, ini ada apa gitu. Ini sebagai salah satu contoh aja. Artinya dengan fakta itu kan mestinya Sri Mulyani yang menginginkan penghematan dan efektivitas anggaran harusnya kan juga bisa melakukan pengecekan gitu loh. Dari situ bukannya kita mencurigai, tapi bisa jadi mungkin alasannya karena waktu itu pertama kali berebut sama negara lain. Di awal-awal ini kan orang belum tahu ada vaksin udah buru-buru beli, akhirnya dapat harga mahal, ya kan? Artinya supply demand ininya berlaku sehingga tinggi. Nah, tetapi karena harga tinggi inilah ya, ketika ada vaksin tidak terpakai ini kan berarti sayang gitu loh. Padahal dulu beli mahal gitu loh. Berebut alasannya karena berebut sehingga dapat harganya mahal misalnya ya. Lalu kemudian dalam pengelolaan penggunaannya ya tidak baik. Ya, mungkin ada yang penanganan di daerah misalnya belum maksimal atau masyarakat yang datang ke sana harusnya 100 sehingga klop dengan kotak vaksin yang dibuka, boxnya sehingga harus habis, tapi ternyata yang datang cuma 50% gitu loh. Nah, kan bisa saja terjadi seperti itu. Inilah yang maksud saya diperlukan audit gitu loh. Jadi, nah saya melihat di sini ya bukan hanya soal vaksin, tapi soal pandemi ini, saya melihat memang setiap kritik itu selalu diasumsikan akan mengganggu struktur kekuasaan gitu loh. Jadi mereka udah inilah sehingga rakyat yang lapar, protes itu udah disikapi dengan kecurigaan, mahasiswa, demo gitu loh. Artinya dampaknya ini selalu dikaitkan dengan perspektif politik. Padahal kan rakyat juga pengen ya udah sama-sama kalau kita bisa dapat yang lebih murah, ada pandangan dari para ahli epidemiolog gitu kan lebih bagus ternyata. Oh ini lebih bagus. Misalnya katakanlah lebih mahal, tapi dia cukup 2 kali tanpa booster gitu loh misalnya. Kan jadi jatuhnya lebih murah daripada murah-murah tapi harus pakai booster. Booster itu begini. Jadi awalnya itu memang tidak ada yang saya baca itu vaksinasi itu hanya 2 kali awalnya ya. Tapi tiba-tiba kemudian muncul lagi ada booster. Nah, mengapa kemudian kita juga harus menggunakan booster? Dan kalau nggak salah kita boosternya nanti tidak Sinovac. Mengapa? Nah, itu ada pertanyaan.
Jadi memang karena Cina sendiri akan menggunakan boosternya bukan Sinovac, tapi Ya, vaksin Barat. ya. Nah, saya pikir inilah yang menjadi pukulan, ya, pukulan terhadap negara-negara yang pernah membeli vaksin. Hmm. Bahasa bahasa gaulnya, gile lo jual Sinovac gini, lo sendiri boosternya nggak pakai lagi gitu loh. Artinya karena memang ada penelitian di sana bahwa efikasi setelah 2 kali vaksinasi dalam kurun waktu 6 bulan itu akan menurun. Oh, Itu loh, sehingga Cina menggunakan boosternya, mereknya merek vaksin Barat. Dan di beberapa negara lain seperti Brazil, saya juga lihat. Jadi dia pakai bahkan ada 4 itu merek, ya. Salah satunya Sinovac. Tapi untuk boosternya dia hanya pakai Pfizer dan Moderna. AstraZeneca aja nggak hmm. dipakai di Brazil untuk booster ya. Tapi untuk keadaan Iya, iya, iya. darurat itu. Nah, WHO pun begitu. Dalam urutan yang mendapatkan rekomendasi, Sinovac itu baru belakangan. Boleh digunakan Ya, dalam betul. keadaan darurat. Artinya ketika negara-negara memperebutkan vaksin-vaksin yang diproduksi oleh Barat, menjadi kekurangan, sedangkan vaksinasi harus dipercepat, maka ya udahlah dibolehin lah gitu loh dalam keadaan darurat. Hmm. Gitu. Ya, ya. Nah, Hmm. tadi ada pertanyaan soal vaksinasi itu sendiri. Jadi begini, vaksinasi itu kan juga harus dilihat tujuan kesehatannya, tapi Ya. juga ininya apa dasar hukumnya. Hmm. Di dalam undang-undang kekarantinaan kalau nggak salah ya, Ya. karena vaksinasi kan nggak boleh dipaksakan gitu. Ya. Kalau nggak salah ya, mungkin. Nggak begitu sekarang. Semua diharuskan vaksin. Nah, sebenarnya ini bukan terjadi hanya di Indonesia. Perlawanan terhadap vaksinasi ya, juga terjadi di negara-negara Barat. Artinya di negara-negara yang menganut paham liberal ini mengganggu kebebasan individu. Kenapa kalau saya nggak vaksin? Yang penting kan saya sehat, tidak COVID. Ya, artinya ya itu udah cukup. Ya. Gitu. Saya menolak untuk divaksin. Gitu. Tapi saya akan menjaga sosial saya dengan saya mengikuti prokes dan menjaga diri saya tetap sehat, gitu loh. Nah, artinya itulah kenapa di beberapa negara seperti Jerman, kemudian Amerika, vaksin itu tidak dilarang, ya, vaksinasi tidak diwajibkan, tidak diwajibkan kepada warga negaranya. Nah, untuk mendorong vaksinasi, mereka menyediakan insentif, hadiah. Bahkan di Amerika itu ada suatu negara bagian itu pakai undian, Kang. Ya, Jadi ya. undiannya tuh gede, Ya. bisa wah miliaran itu. Jadi orang terpaksa gitu. Jadi ini jadi kayak nomor kupon, nanti diundi. Nah, Ya, ini ya. kan ada suatu cara bagaimana menggalakkan vaksinasi tanpa disertai dengan pemaksaan. Ya, ya. Tetapi faktanya yang terjadi ini di kita, ini kan kelihatan nih orang mau naik penerbangan harus ada vaksin. Bahkan saya pernah baca berita atau dari kawan saya juga yang cerita tetangganya itu mau terima bansos, udah datang ditanya, ibu udah vaksin belum? Kalau ibu belum vaksin nggak terima gitu loh. Padahal bansos ini kan nggak ada hubungannya dengan vaksin. Ya, ya. Hubungannya itu adalah memang kewajiban negara memberikan bantuan sosial selama PPKM. Gitu loh. Tapi kok jadi dikaitkan dengan vaksin gitu loh. Nah, ini kan maksud saya harus ada kejelasan. Harusnya di sini kan, nah sayangnya nih menurut saya DPR itu tidak memainkan perannya. Bahkan tadi sore saya lihat di
salah satu TV juga begitu, dari ketua komisi, malah ketua komisi 11, ibu siapa saya lupa namanya. Itu kesannya jadi apa ya namanya? Jadi juru bicara pemerintah. Gitu. Jadi bukannya bersikap kritis gitu loh. Iya, iya. Nah, waktu itu saya lihat dari ada Pak Pandu Riono juga, Iya, iya. gitu loh. Jadi, loh kok ini dia malah menjelaskan Pak Pandu seakan-akan dia menjadi juru bicara gitu loh, dari pemerintah. Ini pemerintah sudah begini, sudah begini. Nah, harusnya begini, kalau menurut saya nih, Pak. Dewan itu mewakili kerisauan masyarakat, kepentingan masyarakat, kegelisahan masyarakat itu harus dia wakili, dia suarakan. Misalnya begini, dalam terkait misalnya mau nambah anggaran, Ya. bukan hanya oh ya ini karena memang benar orang butuh oksigen, butuh ini, butuh tambahan anggaran lah, itu wajar dimanapun pasti akan begitu. Tapi bukan berarti terus main kasih terus percaya bahwa ini akan menyelesaikan pandemi gitu loh. Iya, iya. Apabila pemerintah tidak mempunyai indikator capaian yang jelas. Misalnya begini, dengan anggaran sekian untuk pandemi, efektivitasnya gitu loh. Bandingin sama tahun lalu, tahun 2020, anggaran sekian nih, khusus untuk pandemi ya, bukan untuk yang pariwisata, untuk apa gitu ya. Khusus untuk pandeminya aja. Efektivitasnya berapa? Efektivitasnya dilihat dari gini, jumlah kasusnya berapa, jumlah yang mati berapa, gitu. Jadi tingkat penularannya sampai di mana. Nah ini kan terukur kan. Katakanlah misalnya dengan 100 miliar, yang mati cuma katakanlah misalnya 100 sama 100 miliar, tapi yang matinya 500. Kan efektivitasnya pasti lebih bagus yang ini. Gitu loh. Nah itulah yang maksud saya DPR tuh harusnya di situ. Jadi bukan hanya menyetujui anggaran, tetapi dong keberhasilan pemerintah capaiannya di mana nih efektivitas anggaran untuk pandemi ini, gitu loh, Kang Cahya. Ya. Bung Gede, ini kan KPK sudah berkomitmen untuk mengawal proses pengadaan dan importasi vaksin untuk mencegah kemungkinan konflik of interest dalam importasi vaksin. Ya. Nah, tadi Bung Gede mengatakan bahwa importasi vaksin ini di awal kita dengan menggunakan harga yang mahal. Nah, ini kalau kita merujuk kepada praktek-praktek pencari rente dalam kegiatan impor barang yang kaitannya dengan kepentingan dengan menggunakan dana APBN, memang kecenderungannya importasi barang-barang termasuk dalam konteks ini adalah soal vaksin selalu dicari harga yang mahal supaya ada komisinya. Nah, apakah Anda melihat ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan importasi vaksin ini untuk mencari rente, mencari komisi? Dan apakah di situ ada kong kali kong di antara King Kong? King Kong di sini adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Bagaimana menurut Anda? Ya, secara logika masyarakat ya, kan masyarakat kan juga pasti juga berpikir kan. Misalnya ini harga Sinovac 211.000 sekian ya. Kalau kita berpatokan dengan 3 juta dosis vaksin yang sudah dibayar oleh Sri Mulyani, nilainya berapa, dibagi dapat angka segitu. Nah, kemudian efikasinya tapi lebih rendah dari yang lain misalnya ya. Lebih rendah dari Moderna, dari Pfizer, dari AstraZeneca. Tapi jumlah yang diimpor, banyak benar. Gitu loh. Terakhir aja, saya nggak tahu total sekarang, tapi yang jelas ini pasti udah puluhan juta. Gitu loh. Jadi, sudah puluhan juta, jauh lebih tinggi daripada yang lain-lain, merek lain. Nah, artinya, kan akan menjadi suatu pertanyaan ya di publik ya, di masyarakat yang melihat kok kalau efikasinya lebih rendah kenapa mesti impornya banyak-banyak gitu loh. Kenapa nggak ini
kita bukan bawa curiga di harganya kemahalan dulu lah, tapi bagaimana efektivitas ini untuk mengurangi pandeminya. Kan pasti cari dong obat lah atau apa atau vaksin yang benar-benar efikasinya lebih tinggi gitu loh. Nah, harusnya kan begitu deh. Nah, saya pikir ini juga kalau di masyarakat saja punya pikiran seperti itu, mestinya di Kementerian Keuangan, di BPK atau KPK kan juga punya pemikiran yang sama. Nah, karena kan sampai sekarang kan juga tidak dijelaskan. Kenapa mesti impornya merek itu banyak-banyak? Gitu. Dibandingin yang lain. Sedangkan harganya sendiri relatif lebih mahal. Iya, iya. Gitu loh. Iya. Artinya itu kan mengganggu rasionalitas kita kan? Iya, iya. Iya, dari situ aja artinya itu harus dijawab oleh pemerintah supaya masyarakat karena karena ini gitu. Iya. Nah, ya artinya itu suatu kalau dibilang kecurigaan ya silakan dianggap kita curiga, tapi kalau menurut saya kalau pemerintah menyikapi secara positif, ini adalah pertanyaan yang belum selesai dijawab. Iya, iya, betul. Gitu. Lalu ini Bung Gede, ini kita kalau melihat pernyataan antara pertama yang disampaikan Pak Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyatakan bahwa vaksinasi ini diberikan secara gratis, ya kan? Artinya negara memberikan gratis. Ya. Tapi sebelumnya ada juga kan, ada rencana dari Kimia Farma yang berbayar, yang kemudian ditunda atau mungkin dibatalkan. Kelihatannya dibatalkan. Ya. Nah, di sisi yang lain, pernyataan Ketua DPR, Puan Maharani justru menyatakan pemerintah harus menggalakkan yang berbayar. Kita melihat di lapangannya, pelaksanaan vaksinasi itu memang karena gratis, sehingga banyak terjadi antrian. Sehingga mungkin bagi masyarakat tertentu yang mampu, perlu yang berbayar juga. Itu sah-sah saja. Kalau menurut saya, boleh saja ada yang berbayar, tapi yang menyelenggarakan swasta, bukan negara atau BUMN. Nah, saya kira standingnya, kalau Pak Jokowi mengatakan seperti itu, harus gratis, udah benar. Cuma masalahnya, pernyataan Ketua DPR ini menimbulkan kecurigaan. Kenapa seorang Ketua DPR justru menyarankan kepada pemerintah agar pemerintah melaksanakan program vaksinasi yang berbayar. Nah, jadi dalam pikiran saya, kecurigaan saya, jangan-jangan elit-elit di DPR ini ada bermain dalam pengadaan importasi vaksin ini. Bagaimana menurut Anda, Bung Gede? Jadi yang saya ikuti, itu kan vaksinasi berbayar itu kan izinnya oleh Menkes. Ya. Konsep awalnya adalah vaksin berbayar ini bagian dari vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong ini boleh dilakukan oleh pihak manapun, oleh swasta maupun BUMN, ya. Dia beli vaksinnya, tetapi diberikan untuk karyawannya. Tadinya begitu bentuknya lah kira-kira. Ya. Jadi pabrik, perusahaan-perusahaan, tapi dia gratis ke karyawannya. Makanya dibilang gotong. Artinya pihak pengusaha ini ya udahlah bantu negara lah gitu loh. Beli dengan anggaran sendiri, dia vaksinasi karyawannya gratis. Awalnya begitu, tapi pembeliannya ditanggung oleh masing-masing perusahaan. Tapi kan dalam kondisi saat ini, siapa perusahaan yang istilahnya masih sanggup lah, gitu loh. Untuk bayar gaji aja udah megap-megap, udah banyak yang dirumahkan, ya artinya dengan kata lain, vaksinasi gotong royong ini kurang mendapat dukungan lah awalnya gitu loh. Dari pengusaha. Untuk digratiskan pada karyawan, sehingga kemudian konsep ini dirubah. Nah, yang dimana waktu itu dirubah skemanya menjadi
penyelenggaranya oleh Kimia Farma ya, nggak salah ya. Ya, Parma. Nah, orang yang punya duit, orang yang nggak mau nunggu, pengen cepat, mau bayar, ya udah silakan vaksin. Nah, artinya konsepnya udah berubah jauh. Itulah kenapa di DPR ini sebenarnya kalau saya lihat komisinya itu sebenarnya menolak. Saya juga justru heran kalau Ibu Puan ini sebagai ketua DPR mendukung ini, itu konteksnya yang mana nih? Vaksin yang pertama, konsep yang pertama apa yang kedua? Tapi yang menarik dalam hal ini adalah ketika Menkes ini menyampaikannya di tanda kutip nih. Kalau saya bacanya membocorkan di dalam hearing dengan DPR ini bahwa konsep itu dirubah dalam pertemuan dengan Menko Perekonomian Pak Erlangga. Gitu loh. Artinya di situ sepertinya ya yang saya tangkap nih, Menkes itu mencoba untuk berkelit. Bukan saya loh, gitu loh. Yang punya ide ini nih, gitu loh. Nah, saya cuma tanda tangan. Saya menangkapnya seperti itulah ininya. Ya. Lalu ini Bung Gede soal vaksin Nusantara. Nah, ini ada semacam kecurigaan di sementara kalangan bahwa rakyat kebanyakan hanya dijadikan sebagai kelinci percobaan dengan menggunakan vaksin impor, yaitu dalam hal ini vaksin Sinovac, yang efikasinya rendah. Di sisi lain, para pejabat, mantan petinggi TNI, dan para politisi di DPR justru menggunakan vaksin Nusantara. Nah, sementara vaksin Nusantara sendiri tidak di-endorse secara resmi oleh pemerintah melalui BP POM. Nah, apakah Anda melihat kita nih justru lebih mengutamakan produk vaksin dari luar ketimbang menggunakan vaksin Nusantara sebagai karya anak bangsa yang dalam hal ini sudah resmi diberikan, artinya di-endorse oleh TNI Angkatan Darat, di mana Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD menjadi penyelenggara resmi untuk melayani masyarakat yang ingin menggunakan vaksin Nusantara yang mengambil darah dari setiap orang yang ingin divaksin dengan menggunakan vaksin Nusantara. Apakah menurut Anda benar rakyat ini hanya dijadikan sebagai kelinci percobaan dengan produk vaksin dari Cina itu, dalam hal ini Sinovac? Kalau boleh ini kita melihatnya secara umum dulu. Artinya vaksin sampai detik ini pun istilahnya semua vaksin itu mau sampai 2 kali, bahkan nanti dengan booster pun tidak bisa menjamin orang tidak tertular lagi. Jadi dari awal vaksin itu selalu pabrikan itu sudah menyampaikan, bahkan WHO pun menyampaikan. Tetapi orang yang sudah divaksinasi itu akan lebih ringan dampaknya, gitu loh. Tidak akan separah orang yang tidak divaksin, gitu. Tapi dia tidak menjamin bahwa orang itu tidak tertular lagi. Karena itu penelitian kan menunjukkan bahwa efikasi itu kan menurun. Bahkan sebenarnya kalau kita mau lihat lagi, semua negara pun melaporkan hasil riset mereka terhadap penggunaan vaksin ini hasilnya berbeda. Beda-beda. Misalnya Pfizer di di Brazil tinggi, Sinovac di Israel tinggi, tapi Sinovac di mana rendah, gitu loh. Jadi artinya memang ini kan secara idealnya vaksin kan nggak mungkin secepat ini. Dan vaksin itu kan akan selalu dikembangin sampai dia establish, ya kayak polio, ya udah establish karena bertahun-tahun itu membangun vaksinnya sendiri. Artinya memang ke depan
menurut saya semua kan kalau kita bicara based on scientific, apapun itu semuanya harus diuji oleh waktu. Gitu loh. Nggak bisa kita bilang klaim oh ini. Buktinya kemarin orang pernah ngomong 2 kali vaksin. Ya, misalnya Sinovac itu apa namanya kalau nggak salah sebulan ya vaksinasi kedua. Tapi kalau AstraZeneca 2 bulan gitu loh. Kan udah beda-beda nih. Ya. Tapi tetap aja artinya tiba-tiba langsung muncul oh ini harus ada booster. Artinya kan ini berkembang terus. Nah, sesudah booster ini apakah tahan berapa lama? Apakah setahun harus vaksin lagi? Kita belum tahu loh. Nah, artinya memang pandemi yang sekarang ini membuat perubahan besar gitu loh. Yang paling penting adalah saya pernah menulis ini ada setidaknya ada 3 ujian buat dunia dengan adanya pandemi ini. Ya. Pertama, ujian bagi ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan sanggup menemukan vaksin yang ampuh, efektif, ya, atau sekedar mengejar bisnis? Gitu loh. Nah, ujiannya di situ, moralnya, ya. Apakah pabrikan-pabrikan ini ya udahlah bikin aja ini, ntar bikin lagi. Jadi kayak barang-barang apa namanya HP lah gitu loh. HP kan ntar keluar yang baru harus beli gitu loh. Kalau nggak beli yang ini nggak apa namanya nanti nggak apply lagi softwarenya nggak bisa. Jadi kita dipaksa terus nih. Apakah juga akan seperti itu nanti? Kita belum tahu loh. Nah, terus kedua ujian bagi demokrasi. Apakah persoalan pandemi ini akan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, melumpuhkan lawan-lawan politik, atau untuk merampok negara? Nah, itu ujiannya buat demokrasi. Dan yang ketiga, ujian bagi keimanan kita. Ketika bagaimana kita sakit, saudara ada yang meninggal, kawan ada yang meninggal. Nah, ini keimanan kita diuji di sini. Gitu loh. Bagaimana kita menerima ini semua dan akan menghadapi ke depannya seperti apa. Juga bagaimana di dalam keadaan sulit ini kita masih bisa membantu orang lain. Gitu loh. Seperti misalnya begini nih, ada orang yang waduh, gue takut nih. Udah deh, gue beli tabung oksigen lah gitu loh. Padahal kan belum kena. Padahal tabung oksigen itu mungkin buat orang yang sakit lebih perlu kan. Nah, tapi dia udah jaga-jaga gitu. Bayangin kalau misalnya orang yang punya duit semua udah pada nyetok. Ya kan? Nah, yang sakit mau beli di mana? Udah keburu habis. Nah, itu kan bagian dari keimanan kita sebenarnya gitu loh. Jadi setidaknya saya melihat itulah ke depannya. Dan yang paling penting kan ini, kehidupan kita dengan vaksin ini buat saya melihatnya ini suatu perubahan sosial. Jadi bagaimana nanti vaksin itu menjadi status. Misalnya ada orang mau ngelamar perempuan, terus bapaknya nanya, bapak si perempuan gitu, Dek, kamu udah vaksin belum? Udah Om. Vaksinnya merek apa? Vaksinnya merek apa? Boosternya merek apa? Gitu. Jadi ini imajinasi saya aja gitu loh. Iya, ke depannya bisa seperti itu. Misalnya kemudian kita mau ngopi gitu loh. Ada gengnya. Oh, ini vaksin ini di sini duduknya. Yang vaksin ini nggak mau nyampur kopi gitu loh. Karena ya itu tadi orang jadi wah lu vaksin itu vaksin murah lu gue takut lah. Jadi apakah akan seperti itu gitu loh. Status sosial kita. Misalnya orang mau lamar kerjaan, orang akan ditanya, Anda udah vaksin belum? Mereknya apa? Ditanyain gitu loh. Ya contohnya gini aja nggak usah jauh-jauh, kemarin aja Arab Saudi mengasih list vaksin yang boleh. Iya betul. Ya kan? Ya artinya kan kalau ke depannya kan begini terus, bisa jadi akan seperti itu gitu loh.
Ya ini imajinasi saya aja ya. Perubahan baik. sosial yang bisa terjadi dengan artinya ya vaksin menjadi status sosial nanti. Betul. Baik, Bung Gede, terima kasih atas obrolannya dan perspektifnya tentang kekisruhan dalam proses distribusi dan program vaksinasi ini. Semoga apa yang Anda usulkan tentang perlunya audit dalam program pengadaan vaksin, pelaksanaan vaksin, itu bisa betul-betul dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi hukumnya. Jadi ada audit hukum, audit fiskal, anggaran. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat dan bisa mencerahkan masyarakat. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.